Di mobil. Oh, di mobil. Perjalanan. Iya, Gak apa-apa tapi nggak mengganggu ini perjalanannya. enggak. Liburan. Iya, lagi liburan Kemana? ke Bali. Wih. Dari Jember ya? Dari Jember bukan sih? Iya, dari Jember. Oke, tunggu sambil tunggu yang lain nih. Ikut apa aja Axela? Berarti kelas AI sama Python ya? Itu aja. Sama Matt, cuman belum Oh, mulai. grup juga atau private gitu? Yang Matt itu berdua aja. Berdua. Iya, cuman belum mulai. Hmm, Matt tuh termasuk baru di sini tuh di Algonova. Nggak baru banget sih, paling 3 bulan mungkin. Math. Hari apa kalau Math-nya? Dari Rabu Kamis. Oh, 2 kali seminggu. Iya, Berdua tuh maksudnya ini, Axela sama Miss-nya. enggak. Aksela sama satu murid lainnya sama Miss-nya. Oh gitu ya? Emang bisa ya gitu ya? Ada tiga, ada yang kelompok 5 orang Oh, oh. atau sampai lebih, ada yang individu, ada juga yang berdua. Oh gitu, aku baru tahu. Aku nggak ngajar math sih. Setahu aku tuh ada yang ini kelas ini kan grup. Grup itu bisa sampai mungkin beda aturan ya tiap course ya. Kalau di Python, di visual programming, di AI itu sama. Jadi kalau grup itu maksimal 10 orang. Terus kalau grup yang lebih kecil tuh 4 orang. Tuh. Terus kalau yang private tuh. Aku juga nggak tahu ya, belum belum ini sih, belum ambil matematika. Izin tidak mengikuti pertemuan yang saya sedang pergi. Fauzan nih Aziz ya? Fauzan Aziz Nur. Oke, nanti. Loh, gitu. Kalau nggak nunggu nanti aku jelasin 2 kali, ya ping 2 kali aku. Tunggu yang lain. Halo Rafa. Sampai tahun baru berarti Aksela di Bali. Iya, sampai tahun baru tanggal 5. Enggak, tanggal 4. Sip, sip, sip. Enak menikmati liburan. Hari ini kita masuk modul baru nih. Jadi kita belajar sedikit tentang pemrograman HTML CSS. Tahu nggak pemrograman HTML CSS? Tahu. Kenapa pilih Python, Axela? Direkomendasiin CS atau emang Axela yang mau Python? Waktu Math itu gratis 2 kelas, Oh gitu. Python sama AI. Beli satu dapat 3 ya. Iya, tapi cuman 10 pertemuan aja.
Oh, tapi nyaman di Python, nyaman. Atau ngerasa kayak kesulitan? Sedang sih, kadang sulit, kadang gampang gitu. Iya sih, emang banyak sih yang gitu. Mari. Halo, ini mana nih Rafa sama Aziz on cam dulu yuk. Kenapa sih nih keluar keluar masuk? Nah, kenapa Rafa jadi keluar? Gimana kabarnya Aziz? Baik, baik. Gak liburan Aziz? Enggak, di rumah aja. Belum kali. Enggak. Rafa? Rafa. Aziz pernah coding, ngoding, bahasa pemrograman tertentu? Belum pernah. Belum pernah. Tapi di sekolahnya ada nggak informatika gitu, pelajaran? Informatika paling Excel sama Word. Oh, rumus-rumus Excel gitu. Ya, Iya sih dasarnya ya harusnya ya, nggak sampai pemrograman ya. belum. Tapi emang penting sih dasar-dasar Excel tuh ya. Jadi buat kita ke depannya tuh penting kuliah gitu tuh pasti pakai Excel. Penting tuh. Aku dulu juga inget gara-gara pas sekolah tuh pas aku SMP tuh ada pelajaran informatika juga bahas rumus-rumus. Halo Rafa, Ya. kenapa ini Rafa? Ininya kok kayak ngezoom gitu. Kameranya memang cuma Oh, itu filternya hilangin. Gak ada filter. itu filter. Gak ada. Gak ada. Ada. Enggak nggak sih? Oke deh, udah lumayan nih yang datang nih. Nggak tahu deh yang lain pada liburan kali ya. Lagi liburan, Miss. Iya, lagi liburan. Kamu liburan? Iya, Miss. Di Iya. luar kota berarti? Iya. Oke, staycation bareng keluarga. Iya. Iya sih. Wow. Oke, happy holiday ya teman-teman ya. Oke, Wow. teman-teman, jadi Ya. hari ini kita akan masuk ke modul baru. Tadi aku udah bilang sebenarnya. Jadi modulnya kita masuk ke kode. Jadi kita bahas pertemuan ini sepertinya satu-satunya pertemuan yang tidak menggunakan AI ya. Jadi kita akan fokus untuk pahami dulu dari dasarnya bahasa pemrograman HTML dan CSS. Gitu. Oke. Mungkin kalau nanti karena Axela sama Rafa mungkin lagi di luar ya, kalau pas suaraku mungkin lag, tinggal bilang aja ya atau raise hand gitu, mungkin biar aku ulangi bagian yang lag-nya apa. Oke, Miss. Oh, wait, wait. Nah, jadi di pelajaran hari ini kita akan kenali struktur halaman web, kita akan mempelajari prinsip dasar HTML dan CSS. Ada yang tahu bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman. Nggak tahu. Wah, sebenarnya kayaknya materi pertama Python udah ada ini Axela. Apa Axela gitu? Bahasa pemrograman itu sebenarnya adalah sarana komunikasi kita ya teman-teman dengan komputer gitu. Jadi komputer itu punya banyak sekali bahasa pemrograman, dia punya aturan, dia punya sintaks, dia punya formatnya sendiri. Jadi banyak ada kayak Python, ada SQL, ada HTML, CSS, ada JavaScript, banyak lah. Nah, khususnya untuk membuat sebuah website itu, kalau teman-teman tahu website kan, jadi misal teman-teman buka Google, terus
cari apa ya tentang artikel berita terkini atau mungkin artikel tentang Roblox gitu kan dibuka. Nah, itu adalah sebuah website gitu. Jadi, terutama untuk membuat sebuah website itu kita pakai HTML dan CSS gitu. Jadi setiap bahasa pemrograman itu juga punya caranya sendiri. Gitu. Kayak Python atau mungkin ada bahasa pemrograman lain dia punya cara-cara sintaksnya beda-beda. Nah, hari ini kita fokus ke HTML dan CSS. Sebenarnya untuk membuat sebuah website yang utuh itu butuh 3 ya teman-teman. Kenapa nih? Bukan script ya, Miss. Script bebas, iya sama sebenarnya. Script itu hampir sama seperti sintaks ya. Jadi tata cara penulisan untuk berkomunikasi dengan sebuah bahasa pemrograman itu adalah punya aturan tertentu, script tertentu, sintaks tertentu. Gitu. Oke, jadi untuk membuat sebuah website itu biasanya sebenarnya ada 3 teman-teman untuk bikin sebuah website yang nyata ya, benar-benar tuh pakai 3. Jadi ada HTML, CSS, ada juga JavaScript. Jadi JavaScript itu singkatannya JS gitu. Bedanya apa? Kita bahas dulu di HTML dan CSS. Jadi HTML itu mengatur untuk apa aja yang akan kita lihat di websitenya. Misal di websitenya ada gambar, ada teks, ada judul. Itu tugasnya atau tanggung jawabnya dari HTML. Sedangkan CSS, dia itu mengatur stylingnya. Misal, lebarnya gambar, panjangnya gambar, letaknya gambar ada di sebelah kiri kah, kanan kah, tengah kah, terus ukuran teksnya, terus juga warna latar belakang websitenya dan sebagainya yang sekiranya styling gaya, itu adalah tugas dari CSS. Gitu ya. Jadi mereka ini punya tugas yang berbeda, bukan mereka selalu berdampingan tapi bukan satu kesatuan. Tuh, jadi mereka punya kewajibannya masing-masing. Nah, sedangkan kalau JavaScript teman-teman, JavaScript itu mengatur di bagian belakangnya, istilahnya seperti back end ya. Jadi dia mengatur misal nih teman-teman masuk ke sebuah website terus teman-teman dikasih tombol supaya bisa klik ya tombol itu. Nah, itu tugasnya dari JavaScript. Jadi kalau kita klik tombol itu dia masuk ke website apa, nanti efeknya apa ke sebuah data, itu adalah bagiannya dari JavaScript. Tapi kita nggak akan sampai ke JavaScript. Kenapa? Karena tujuan dari modul ini, kita nanti akan bikin Twine yang udah kita buat. Mungkin minggu lalu, Rafa nggak masuk ya. Kita bikin Twine ya. Nggak apa-apa, nanti dapat kelas pengganti. Jadi Twine-nya itu nanti kita hias dengan bahasa pemrograman HTML dan CSS. gitu. Jadi kita nggak sampai ke JavaScript-nya. Kita fokus ke HTML dan CSS aja. Oke, udah tahu kan bedanya? HTML, CSS, dan JavaScript? Selanjutnya kita fokus ke tombol ini nih. Ada tombol add to back atau tambahkan ke keranjang. Di sini ada website penjualan earphone. Kita fokusnya ke tombol ini dulu. Nah, kira-kira dalam tombol ini HTML itu mengatur apa? Jadi HTML-nya itu hanya mengatur tombolnya dan tulisannya aja. Itu doang HTML-nya. Kalau kita pakai HTML doang. Jadi kalau misal kita nggak pakai CSS, kita pakai HTML doang, nanti tombolnya akan jadinya seperti ini, teman-teman. Polos kayak gini. Ada tulisan add to back, terus kotak karena tombol, udah gitu aja. Nah, tentunya kalau teman-teman misal nih ketemu tombol tambahkan ke keranjang kayak gini di Shopee, di Tokopedia kan males ya kita mau bikin mau scroll atau mau pilih-pilih gitu ya. Masa ada website kayak gini doang gitu kan. Kita yang customer-nya tuh jadi kurang enak lah dilihat gitu. Makanya kita butuh CSS untuk membuat tombol tersebut supaya lebih enak dilihat gitu, lebih bagus. Nah, kalau kayak gini kan enak nih, lebih bagus gitu. Jadi kita pakai CSS. Nah, misal di CSS-nya ini dia mengatur background color dari tombolnya, dia bisa atur juga warna teksnya, dia bisa atur ketebalan teksnya, dia juga bisa atur apa lagi ya? Ukurannya atau mungkin font dari teksnya itu dia bisa atur semua styling yang ada di elemen HTML-nya. Gitu. Jadi misal dia bisa jadi ubah kayak gini, dia juga bisa ubah kayak gini berkat dari CSS gitu. Jadi HTML ini cuma mengatur apa yang akan ditampilkan, sedangkan CSS itu mengatur sekiranya gimana tampilannya itu lebih bagus. Itu dia mengatur stylingnya. Oke, paham dari situ?
Oke, kita fokus ke HTML dulu, yang CSS nanti setelah istirahat. Jadi HTML ini kita cari tahu gimana cara kita berkomunikasi menggunakan HTML. Nah, kita fokus lagi nih ke website yang tadi ya. Jadi ada website penjualan earphone nih. Nah, biasanya teman-teman di sebuah website itu nggak selalu, tapi ya mungkin 95% lah ya, itu pasti ada gambar satu, ada judul, ada paragraf. Jadi kalau judul itu tulisannya tebal, terus besar, kayak Bit Solo 4 ini, sedangkan untuk paragraf, dia tuh tulisannya lebih kecil dan tipis. Nih, stand out, stay on. Tahu kan bedanya jadinya judul sama paragraf? Nah, cara kita menggunakan atau berbicara dengan HTML itu kita pakai yang namanya tag. Jadi tag itu adalah cara penulisannya. Gimana cara kita menulis menggunakan HTML. Nah, cara kita menulis itu berbeda-beda tergantung dari jenis tulisan apa atau jenis apa yang akan ditampilkan di dalam websitenya. Misal nih, di sini ada jasa, ada katalog, ada pesan proyek, ada plus 6193. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini berbeda-beda ya. Jadi kalau si jasa sama katalog ini sama nih. Tulisannya tipis, terus nggak ada kotaknya, sedangkan di bagian pesan proyek nih tombol ya, karena dia ada kotaknya. Terus di bagian 6195, dia dicetak mungkin untuk nomor gitu, karena di sini dia paragraf ya, paragraf biasa, sedangkan yang ini dia untuk nomor. Nah, apa yang kita tuliskan itu nanti juga akan berbeda. Jadi tag untuk jasa katalog ini sama, sedangkan untuk pesan proyek dan plus 6193 ini akan berbeda. Gitu. Nah, cara penulisan tag itu seperti apa? Jadi ada yang namanya tag pembuka, ada tag penutup. Nah, di antara itu adalah isinya. Misal nih teman-teman mau nulis di Microsoft Word ya, nulis nama teman-teman. Misalnya aku mau nulis Jessica gitu, ya udah aku langsung tulis aja kan, Jessica gitu. Sedangkan kalau kita pakai HTML, maka cara penulisannya kita butuh tag itu tadi. Nah, tag itu ada tag pembuka, ada tag penutup, dan apa yang akan dituliskan, apa yang akan ditampilkan, itu adalah isinya. Tuh ya. Jadi misal nih, tag pembukanya dia pakai P, berarti tag penutupnya dia juga pakai P. Bedanya di tag penutup dia akan ada garis miring. Nah, karena tag itu selalu dipakein ini ya, kurang dari sama lebih dari. Terus di antara kurang dari dan lebih dari adalah tagnya. Misal P, lalu di sini isinya, lalu kita pakai tag penutupnya. P juga berarti. Nah, dengan garis miring. Itu. Jadi misal kita mau nulis ini adalah teks ya, berarti kita pakai jenisnya dulu dilihat. Oh, ini adalah teks karena tulisannya tipis gitu kan. Dia pakai tagnya P. Nanti aku jelasin jenis-jenis tagnya. Nah, lalu di tengah-tengahnya di antara tag pembuka dan tag penutup kita pakai isinya apa yang akan ditampilkan. Gitu, oke? Paham? Dari sini dulu. Nah, lalu kita Insya bahas Allah. jenis tagnya. Jadi yang pertama untuk judul ya, untuk judul kan tulisannya tebal dan besar ya. Dia pakai H. H itu untuk header. Nah, khusus header, khusus judul itu dipakein untuk angka. Jadi dia pakai angka nih. Dia digandengin sama angka. Misal kita mau nulis situs web blog. Nah, setiap angkanya ini bisa dari 1 sampai 6 ya. Jadi semakin besar angkanya, maka tulisannya akan semakin kecil. Misal kita pakai H1 untuk tulisan situs web blog. Nah, berarti kita tulis tagnya, tag pembukanya H1. Lalu tag penutupnya H1 dengan garis miring. Di antara itu, kita tuliskan apa yang dilihat di antara tag H1, situs web blog. Tuh, terus misal nanti tampilannya akan seperti ini nih. Nah, misal mau pakai H2, postingan tentang musim panas. Nanti akan tampil seperti ini. Semakin kecil dia, tapi tetap tebal. Kalau H3, musim panas, foto-foto paling keren ada di sini, kayak ini. Jadi makin besar, dia akan semakin
kecil. Gitu. Lanjut untuk tulisan yang biasa ya, yang eh, kecil dan tipis itu P. Jadi P ini untuk paragraf. Nanti tampilannya akan seperti ini nih. Sama ya, jadi harus ada tag pembuka, harus ada tag penutupnya. Nah, di antara tag pembuka dan tag penutup adalah tulisan yang ingin kita lihat. Seperti itu. Terus juga ada daftar. Jadi daftar tampilannya seperti ini. Daftar tuh ada dua jenis ya. Ada daftar yang pakai angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Ada juga daftar yang kayak gini, yang poin-poin gini nih. Nah, jadi kalau daftar yang angka 1, 2, 3 kayak gini, kita pakai, dari record belum sih ya? Udah kan? Kita pakai all. Nah, jadi pertama kita bikin tag all dulu. Tag all pembuka, tag all penutup. Nah, di antara tag all ini, di setiap item daftarnya, analisis data, pembelajaran mesin, jaringan syaraf buatan, kita pakaiin dia tag li. Tuh, jadi analisis data diapit oleh tag li, pembuka dan tag li penutup, di sini juga, dan di sini juga. Nah, nanti semuanya ini akan diapit oleh tag all. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak menjorok juga nggak apa-apa ya. Tapi menjorok ini tujuannya supaya jelas gitu bahwa tag li ini adalah punyanya si all ini. Jadi kalau bisa ya menjorok aja. Nah, lalu untuk daftar yang poin-poin seperti ini typo ya. Jadi unordered list ini pakai ul. Nah, jadi sama kayak tadi harus pakai tag li dulu di setiap daftar itemnya, sedangkan untuk daftarnya dia pakai ul. Sama untuk tag pembukanya ul, tag penutupnya ul dengan garis miring. Seperti itu. Nah, nanti tampilannya untuk misal kita buat website seperti ini nih ya. Nah, jadi misal di sini kita buat turnamen curling. Ini kan judul nih, udah jelas gede dan besar, ini berarti pakai judul, pakai H1. Jadi tag HTML ini teman-teman pasti ditaruh di paling luar karena kita akan bikin untuk bahasa pemrograman HTML gitu ya. Jadi tag HTML, tag pembuka HTML dan tag penutup HTML pasti ditaruh di paling atas dan penutupnya ditaruh di paling bawah, itu pasti. Tuh. Nah, di dalam itu baru kita tuliskan untuk kode kita. Jadi misal kita akan bikin di sini turnamen kulingnya judul, berarti turnamen kulingnya diapit oleh tag H1 nih. Tuh. Terus untuk menuliskan kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Karena tipis berarti dia pakai paragraf. Siapa tuh berjoin tuh? Siapa? Kenapa mesti keluar gitu ya? Nah, sampai mana ya tadi barusan? Nah, ya jadi untuk kami mengundang kamu berpartisipasi, dia dipakein tag P, pembuka dan penutup. Nah, ini sebenarnya optional, mungkin just for information aja, karena kalau dasarnya kita nggak sampai sini sih, teman-teman. Jadi kalau untuk membuat gambar, itu kita pakai tag image, SRC. Jadi IMG ini image, SRC ini search. Sama dengan, lalu dalam petik ini adalah link picture-nya atau link gambarnya. Tuh ya. Sedangkan untuk, jadi kalau image ini khusus dia nggak pakai tag penutup, teman-teman. Langsung pakai tag pembuka doang. Nah, di akhirnya dia pakai garis miring kayak gini. Khusus untuk gambar. Nah, sedangkan untuk membuat sebuah text link, ini kan link ya. Dia bisa, kalau kita klik, dia bisa mengarah ke suatu website tertentu. Itu pakai tag A. Jadi tag pembuka A, di sini tag penutupnya. Nah, di tag pembuka kita tulisin href gini. Href ini sama dengan petiknya. Di dalam petik adalah link untuk website ketika dikliknya. Gitu. Tapi ini just for information aja ya. Kita fokus ke bagian teksnya aja. Judul, paragraf, terus daftar, gitu. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Clear kah? Aziz paham?
Alifa izin dulu. Halo Aziz, bisa dengar aku kah? Miss, masih pusing, Miss. Nah, harus dicoba makanya. Nanti kalau belum dicoba, pasti bingung ya. Coba kita cek bagian nomor 1 di kuis HTML. Nomor 1 dan nomor 2 dijawab seperti biasa ya. Nomor 1 ini tentang kegunaan HTML, bisa dipilih lebih dari satu. Di nomor 2 ini, aduh, dicocokkan jadi tag dan deskripsinya. P itu untuk apa, H1 untuk apa, ul apa, li apa, gitu. Nah, di nomor 3 ini, teman-teman, ini mungkin baru ya, coba aku jelasin ya. Jadi di sini kita akan bikin untuk kodenya nih. Nah, di bagian kanan seperti biasa, ini adalah soalnya. Jadi di sini perbaiki kesalahan dalam kode. Jadi dalam kode ini ada kesalahan, kita akan kita akan perbaiki kodenya. Jadi bisa ditutup dulu. Nah, di bagian kanan sini, ini ada beberapa tab ya. Jadi ada reference, ada result, sama ada overlay. Reference ini untuk apa yang harus kita buat, jadi soalnya. Yang benar seperti apa, yang akan kita buat seperti apa, itu ada di tab reference. Result ini untuk hasil kita, hasil kode kita sekarang. Jadi misal nih, hasil kode kita sekarang seperti ini ya, ini masih salah ya. Kita jalankan, kita run, luncurkan. Nah, punya kita masih seperti ini. Jadi hasilnya ada di result, sedangkan kita harus buat seperti yang ada di reference. Di overlay ini ditumpuk gitu, jadi reference sama resultnya jadiin satu gitu. Jadi kita bisa lihat nggak samanya di mana, gitu aja sih. Jadi di bagian kiri ini HTML, berarti kita disuruh untuk buat kode HTML-nya. Seperti itu. Kita coba kerjakan bareng-bareng dulu ya, nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini ada kesalahan kode, kita disuruh untuk perbaiki, kita bahas dulu dari baris yang pertama. Kira-kira kita akan buat sebuah judul selamat datang di situs aku. Kira-kira apa yang salah, teman-teman? Di baris 1. Nggak ada garis miringnya di bagian akhir. Pintar. Makasih Aksela. Jadi di bagian sini ya, aturan untuk pembuatan tag penutup itu harus ada garis miring sebelum H1-nya. Dan pastikan di sini H1, berarti di sini juga harus H1. Gitu. Oke, lanjut ke baris yang kedua. Yang salah di mana? Kekecilan kah? Kecilan ya? Enggak. Kecilan nggak Aksela? Aksela kan pakai apa? Aksela pakai tab kah? Iya, pakai tab. Kekecilan ya? Enggak kok, pas, Miss. Pas. Aziz aman juga? Apa yang salah baris 2? Itu. Gak ada yang tahu apa yang salah. Nah, emang nggak ada yang salah. Emang nggak ada yang salah ya nomor 2 ya. Udah bener ya, karena kita akan bikin teks biasa. Ini adalah di mana aku berbicara tentang kesuksesan. Nah, ini kan kecil dan tipis ya, udah pasti pakai paragraf, pakai P. Gitu. Di sini udah ada tag pembuka P, tag penutup P juga udah sama, dia pakai garis miring. Udah benar. Nah, sekarang yang nomor 3. Nggak ada yang P garis miring di akhir. Iya, betul. Jadi kita harus bikin tag penutup P. Kurang dari, garis miring, P, dan lebih dari. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, udah sama ya, reference sama resultnya ya. Udah benar. Lalu kita buka lagi soalnya, dan kita centang di sini.
Terus dikirim yang warna kuning di sini sampai dia berwarna kuning kalau nggak salah. Seperti itu. Bisa, teman-teman? Bisa, Miss. Insya Allah. Untuk nomor 4, ini sesuai sama soal ya. Jadi nomor 4 ini kita disuruh untuk kita menuliskan kode dimulai dari baris yang 10 ya. Jadi kita harus menuliskan di dalam tag body. Jadi body itu inti dari websitenya. Kita harus tulis dari baris nomor 10. Nah, apa yang kita tulis? Kita akan bikin judul. Jadi untuk bikin judul kita pakai tag apa? Isinya nanti di judulnya ini adalah nama teman-teman. Terus di bagian paragraf ini tag paragraf pakai apa? Terus nanti di dalam tag paragrafnya teman-teman tuliskan tentang saya. Nah, terus ini bikin lagi di bawahnya nanti untuk daftar. Jadi isinya daftarnya aku bisa Waduh. membuat presentasi, aku paham HTML, atau mungkin teman-teman mau tambahin aku suka memasak, bebas lah apapun lah. Tuh, kalau daftar kan nggak mungkin satu ya, harus lebih dari satu ya. Seperti itu. Daftarnya bikin berapa, Miss? Gimana? Daftarnya itu bikin berapa? 2 ini aja juga boleh, atau mungkin ditambahin satu lagi biar 3 gitu. Yang penting nggak satu. Yang kedua yang tentang saya itu bebas berapa kalimat kan? Enggak, tulis aja tentang saya gini. Oh, tulisnya tentang saya gitu. Miss masih belum paham. Bagian mana nggak paham? Rafa, coba aku jelasin lagi ya. Ininya, Miss. Gimana? Yang 4, yang 4. Oh, yang 4. Jadi kita akan bikin judul, misal. Judul pakai tag apa, Rafa? Itu H1. Berarti ditulisin di sini tagnya. H1, tag pembuka sama tag penutupnya. Nah, di antara tag itu tuliskin nama kamu. Misal Rafa. Gitu. Jadi judulnya ditulis nama kamu, Rafa. Gitu. Nah, terus untuk tambahkan paragraf. Ini tulisannya ini tentang saya gitu. Kalau paragraf tagnya apa, Rafa? Pakai P. Benar, Ya, P P. ya. Ya udah, berarti tentang saya ini tinggal dipakein tag P. Miss, Gitu. Gimana, tapi Axel? yang ketiga itu pakai yang polkadot atau pakai yang II. 1, 2, 3? Polkadot. Bebas ya, mau pakai yang 1, 2, 3, mau pakai yang poin-poin bebas, nggak ada ketentuan. Kalau 1, 2, 3 tagnya pakai all, kalau poin-poin tagnya pakai ul. Oke, Miss. Oke, paham Rafa? Sudah nomor 4? Ya, Miss. Oke, sip. Aziz paham? Belum, Miss. Gimana, Miss? Belum paham. Belum paham. Bagian mananya? Kalau untuk penulisan ini yang tadi nomor 3 paham nggak? Penulisan HTML-nya. Nomor 3 udah. Nah, nomor 4 ini hampir sama kayak tadi. Jadi bedanya tambahkan judul. Kalau judul kan tadi pakai tag H1 atau H2 atau H3 boleh. Nah, berarti tulisin aja di sini tagnya. H1 tag pembuka sama tag penutupnya. Di antara itu, Aziz tulisin nama Aziz. Jadi di antara tag pembuka sama tag penutup ditulis nama Aziz. Terus yang paragraf pakai tag P kan? Udah, berarti bikin di bawahnya. Tag pembuka P, tag penutup P, terus di antara itu bikin tulisan tentang saya. Ini. Nah, kalau daftar pakai yang ini tadi nih. Jadi ada pilihannya mau pakai yang 1, 2, 3, berarti pakai tag all. Kalau mau pakai yang poin-poin, polkadot tadi kata Axela ya, pakai ul. Gitu. Oke? Oke. Ayo ada suaranya. Oke, Aziz? Iya, Miss ya. Oke. Nah, coba dikerjakan dulu dari nomor 3. Kalau misal nanti masih belum paham, coba share screen. Bisa. Miss, Aksara udah. Oh, udah. Udah. Coba, bisa share screen nggak, Axela? Remote nggak ya? Kalau share Bisa, screen. bisa. Bisa kok, Miss. Nggak apa-apa. Share screen. Oh, saya ceplok udah. Iya.
Yang ini, Miss. Nah, nomor 1. Aksela tentang saya. Oke, sip. Saya bisa mengerjakan matematika. Nah, Apa nomor, ya? nomor 3-nya udah sesuai ya tadi ya. Iya. Udah dijalankan juga. Coba dijalankan, Aksela. Caranya, Ini, yang icon di atas, di bawahnya ya, back tuh. Nah, oke, sip. Mantap. Makasih, Aksela. oke. Miss, ini kerjain yang nomor 2 atau belum? Belum, nanti ya setelah materi yang kedua, CSS. Oke, Miss. Taruh aja dulu iPad-nya, nanti kamu pusing lihat iPad. Ini mau turun di hotel, tapi masih nunggu. Oh, Baru sampai. mana nih? Aku awkward banget melihat gambarku sendiri, Aziz. Oh, saya kenapa? Nomor 3-nya coba lihat dulu, Aziz. Nomor 3 kamu. Bentar. Nah, nomor 3-nya tuh masih yang baris ketiga masih kurang tuh, Aziz. Tag penutup P-nya belum dibikin tuh. Tag penutup P terakhir. Miss, boleh lihat contoh nggak? Contoh apa? Contoh nomor 4. Nomor 4 gak ada. Miss belum bikin. Coba bikin dulu, nggak apa-apa sebisanya. Cek, Nanti coba aku lihat. saya sendiri, Miss. Hah? Gini, Mak. Sama ceritakan. Ya, iya, tag penutup. Gimana, Miss? Ini nomor 3? Tag penutup di setelah titik itu, tag penutup P-nya gimana? Coba ini. Nah, di situ belum dibikin tag penutupnya. Keren loh ini loh, Aksela sama Rafa menyempatkan meskipun liburan. Ini, Miss. Iya, sip. Baru udah bener ya. Kalau gitu baru dicentang. Nah, nomor 4. Jadi bikin dari baris nomor 10, Aziz. Nomor 10 bikin dulu untuk judulnya di baris 10. Gimana bikin judul tagnya apa? Dicentang ini. Hah? Yang ininya dicentang gitu. Enggak, jangan dulu. Kan belum dibikin. Dicentangnya setelah bikin. Coba tutup dulu aja nggak apa-apa. Soalnya. Ya, kasihan banget tuh Rafa keluar masuk. Ah, Nomor bikin 10-nya hilang. nggak apa-apa, bikin aja di bawah body itu tetap 10 meskipun hilang. Nah, judul apa tagnya? Terus tadi apa ya? Apa yuk? Ah, Nah, kalau H pakai pakai 1. pakai angka ya. Terus Kayak gini. Terus gimana? terus di bagian H itu Aziz tulisin nama Aziz. Enggak, itu beli nomor KBS aja. Sinyalnya ya Rafa ya? Iya, Miss. S aja, itu paling murah sudah. Iya. Murah itu. Nah, Ini, terus Miss. setelah itu apa Aziz yang harus dituliskan? Gimana? Sip. Nah, jadi udah jadi tuh ya judulnya ya. Sekarang bikin paragrafnya. Paragraf tulisannya tentang saya. Kalau paragraf apa? Tagnya. Oh iya, lupa.
Itu nih. Tagnya apa kalau paragraf? P, bukan P. Iya, betul. Oh, udah. Ya, bagus ya. Iya, Ini iya. apa? Aku kan makan lagi. Tulisannya tentang saya. Oh, bikin susah. Di toko yang tadi lo beli. Boleh lah. Nah, setelah itu di bawahnya lagi enter bikin daftar. Daftarnya tulisannya misal saya mampu membuat presentasi, saya paham HTML. Gimana kalau daftar tagnya apa? Tagnya dulu dong. Tagnya dulu. Tagnya apa? Tag daftar. Bukan. Bukan. P itu kan untuk paragraf. Daftar apa, yo? Oh, iya. Ayo. Apa Rafa? Tag Rafa, tag daftar Rafa. Belum, Miss, masih paragraf. Oh, masih paragraf. Daftar pakai all atau pakai ul. Boleh. Nah, kalau mau poin-poin berarti pakai ul. Kecil ya, kalau yang ada di dalam tag itu harus kecil ya. Sedangkan kalau yang mau dituliskan bebas, mau besar, mau kecil. Nah, bikin dulu tag penutup ulnya dulu, Aziz. Bikin penutupnya dulu. Spasinya hapus dulu. Nah, terus bikin dulu tag penutup ulnya. Nah, terus kursornya kamu taruh di antara tag pembuka dan tag penutup. Aduh. Terus enter. Nah, di dalam situ kamu tulisin daftarnya. Tag daftar kan ada lagi ya di dalam ul. Bikin lagi tag li. 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 Miss, Aksala izin off dulu ya, mau keluar dari mobil. Oke. Tag li, terus baru deh ditulis tiap daftarnya isinya apa. Misal saya bisa membuat presentasi atau saya memahami HTML. Saya ada. Ini, bunda ini. Habis itu bunda beli ini. Udah, Miss. Setelah itu bikin tag penutup li-nya. Kan li-nya belum ada penutupnya tuh. Aku itu. Nah, terus enter bikin lagi. Li lagi baru. Gitu ya. Nah, bebas isinya apa kemampuan yang lain. Harus berapa? eh 2 boleh, 3 boleh. Yang penting nggak satu. Oh, iya. Eh, Ya kan? bisa.
Ini. Apa Miss satu lagi contohnya? Bebas apa kemampuan Aziz? Misal saya bisa membuat presentasi atau apakah kemampuan yang lain? Saya bisa memasak nasi goreng misal. Udah Miss. Terus setelah itu apa? Katanya dua bisa Miss. Gimana? Katanya dua bisa. Katanya dok bisa. Oh tutup ya. Hmm, maksudnya katanya dua. Tutupnya. Ya, ya, ya. Coba dijalankan Aziz. Nah, ada ya, ada bikin ya itu ya. Jadi judulnya besar, terus kalau tulisan biasa itu paragraf, kalau untuk daftar pakainya seperti itu tagnya. Sip. Dicentang semuanya itu di Ya. soalnya, terus dikirim. Kirim Eh, tugas untuk ditinjau, tingkat berikutnya. Nah, terus back to profil lagi. Rafa bisa? bisa. Oke, mantap. Coba saya skip punya Rafa udah selesai belum nomor 4? Tinggal yang terakhir, Miss, buat daftar. Bisa nggak? Sini coba dikerjain bareng bareng Miss. Oke, P H1 P. Nah, sekarang bikin daftarnya. Coba di enter tuh. Dari setelah bikin tag P, tag penutup P di enter. Ah, Bikin, nah di ini di enter di sini dulu kursornya, terus di enter. oh iya. Nah, di sampai ke kiri dulu, Rafa, di klik backspace-nya sampai kursornya lurus di kiri, backspace. Nah, terus untuk bikin sebuah daftar pakai tag apa tadi, Rafa? Dan lupa. Tag ul atau all? Oh iya, lihat di situ. Hai, Ul dulu ya. Terus di setiap itemnya pakai li. Li ini ya, Miss ya. Ah, Untung aja ada itu. Nah, berarti bikin ul dulu. Oke, terus kamu bikin penutupnya dulu aja, Rafa, biar enak, Rafa. Bikin penutup ul. Penutup. Backspace. Eh, Nah, bikin seluruh pembukanya ya. Nah, ya, Miss. ul. Kalau penutupnya, Lupa, Miss. nah, oh lupa. Terus di antara tag ul-nya di dalam di tab. Nah, di Di situ sini ya. bikin apa? Li, Pintar. kemampuan ya. Iya, kemampuan bisa bisa apa? Bisa belajar HTML, bisa melakukan back back backflip. Kok bisa, Miss, saya?
Eh, Miss, Kenapa? Ya, nge-lag kah kamu? ini dibikin jarak. Ini bikin jarak, Miss. Nggak usah juga nggak apa-apa. Tag Oh, penutup oke. li-nya, kelupaan. Penutup li. Oh iya. Apa nggak ini? Iya. Nah, Bisa. In... Eh, Miss ini nggak di ini ya, nggak di patch ya? nggak apa-apa kok, nggak ngaruh kalau cuman eh, space. Hmm. Terus, eh, sudah. Kayaknya ini aja, Miss. Ya udah, dihapus aja li-nya. Nah, itu juga jaraknya jauhan banget tuh sama penutup ul-nya itu. Iya, iya. Dihapus aja. Nah, Dah, terus dijalankan. Ah, oke, sip. dah selesai. Sudah. Oke, aku stop share ya. Kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita balik lagi.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Bisa on cam lagi yang bisa on cam. Untuk kasih info kalau kalian sudah kembali, udah balik belum nih? Sudah, Miss. Oh, udah, salah. Aziz sama Rafa udah balik. Ya, Miss. Oke, Rafa, RAFFA. Nge-lag kah? Jadi yang kedua ini kita masuk ke materi CSS, teman-teman. Jadi aku bilang tadi HTML dan CSS itu berpasangan ya, tapi mereka punya tugas masing-masing. Kalau tadi teman-teman udah pakai HTML, jadi nanti hasilnya websitenya cuma gitu doang, polos dan nggak menarik gitu ya. Makanya kita harus belajar CSS-nya juga supaya kita bisa tahu gimana cara website kita nanti bagus gitu ya. Oke, di sini kan tadi kita udah belajar bikin tulisan Back to the Forest. Misal Back to the Forest ini kita bikin judul nih ya. Judulnya berarti pakai H1. Berarti hasilnya akan seperti ini sementara sekarang. Nah, cara untuk menggunakan CSS, teman-teman, kita pakai tag dari HTML-nya. Jadi tag dari HTML Back to the Forest ini kan H1 nih. Nah, kita pakai tag-nya. Berarti kalau kita mau ubah tag Back to the Forest ini misal jadi warna orange, terus mau pakai diubah jenis teksnya, fontnya jadi font tertentu gitu kan. Berarti kita lihat di sini, teks ini masuk dengan tag H1. Berarti kita panggil tagnya, kita tuliskan H1, lalu kita pakaiin kurung kurawal. Jadi buka kurung kurawal, di akhir kita tulisin tutup kurung kurawal. Nah, di antara tutup buka dan tutupnya kurung kurawal ini, kita tuliskan property dan value atau nilainya. Jadi di bagian kiri sebelum titik 2 ini adalah propertinya. Nanti kita bahas properti apa aja yang ada di CSS. Di bagian kanan ini adalah nilai dari propertinya atau value dari propertinya. Terakhir di setiap barisnya itu pasti pakai titik koma. Jadi misal kalau font ya berarti pasti ada font yang teman-teman tahu mungkin Times New Roman, terus ada apa lagi ya, Comic Sans, Arial. Nah, itu kan font. Nah, itu adalah nilai dari propertinya. Sedangkan propertinya itu adalah fontnya. Nilainya adalah value dari setiap properti itu. Nah, kalau propertinya color, yang akan diubah adalah warnanya, berarti nilainya atau value-nya ya berarti warna. Orange, blue, green, yellow, dan sebagainya. Dari sini dulu paham? Kenapa, Stella? Nanti itu kalau yang ditulis tuh back to the forest-nya dulu atau CSS-nya dulu? Oh, kita harus tentuin dulu dong HTML-nya. Jadi pasti dibikin HTML-nya dulu ya. Jadi pasti tulis Dari back to the CSS-nya. forest. Heeh. Baru nanti setelah dia bikin kan pasti di HTML pasti pakai tag ya. Jadi baru dipanggil tag-nya. Atau kita tuliskan dia disimpan di tag apa. Sini kan dia dituliskan di H1. Berarti kita tulis tag-nya H1. Itu nanti jadi satu coding atau kayak jadi berdua beda gitu? Beda, beda, beda file. Oh, oke. Thank Jadi you, ada Miss. yang HTML, ada yang CSS ya. Nanti aku jelasin ya. Oke, Rafa oke. sama Aziz paham dari sini dulu cara menggunakan CSS-nya? Paham. Oke, ya. Jadi tinggal panggil dia itu disimpan di tag apa, teman-teman. Nah, karena Back to the Forest ini disimpan di tag H1, berarti kita tuliskan H1 diubah apanya. Nah, di sini ada property, di sini ada nilainya. Kita bahas dari propertinya dulu. Ada Ya. banyak properti ya di dalam CSS. Nah, yang pertama kita bahas font family.
Jadi font family ini untuk menuliskan jenis teksnya ya, jenis fontnya. Ada Arial kayak aku tadi bilang, ada Career New, Times New Roman, Comic Sans, Poppins, banyak lagi lah. Jadi nilai dari font family itu adalah font-font apa yang bisa dipakai. Terus juga ada property color. Jadi color ini untuk menuliskan untuk warna teks ya. Warna teks itu bisa pakai langsung karena kita baru dasar aja, berarti teman-teman langsung pakai aja langsung warnanya. Red, orange, green, blue, pink kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau programmer itu tentunya nggak pakai warna-warna dasar ini ya, karena kan warna tuh banyak. Ada biru teal, ada hijau matcha, ada merah burgundi, merah marun gitu kan. Nah, karena banyaknya warna yang ada, itu biasanya pakai RGB atau pakai hex. Jadi RGB itu red, green, blue gitu. Jadi ini red, ini green, ini blue-nya. Kalau merah berarti red-nya 255, green blue-nya 00. Kayak gitulah nanti dipelajari seiring waktu. Sedangkan untuk hex itu dia pakai kode warna tertentu. Ada sebuah website yang emang ngasih tahu kode warna tertentu itu apa. Terus juga ada text align. Text align ini untuk mengatur posisi teksnya. Jadi apakah teman-teman mau teksnya itu ada di kiri, atau di tengah, di center, atau mau ada di kanan. Jadi ada center, left, sama right. Ada juga font style. Font style ini supaya tulisan itu miring ya. Jadi kita pakai italic. Terus untuk pengatur ukuran dari teksnya itu bisa pakai font size. Jadi di sini nggak ada pakai spasi ya teman-teman ya. Untuk menghubungkan dua kata di properti itu kita pakai strip. Nggak ada spasi. Kayak background color. Nah, ini nggak ada pakai spasi. Dia pakai strip. Kalau font size ini ukurannya pakai pixel. Jadi pixel itu px. 100 pixel, 200, 120, dan sebagainya. Kalau untuk warna latar belakang, itu pakai background color. Nilainya sama dengan color ini. Jadi bisa langsung warnanya pakai RGB atau pakai hex. Kita pakai langsung warnanya aja. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Misal, tadi kan teman-teman udah bikin ada tag di bagian nomor 4 ya. Dan ada tag H1, ada tag P, terus ada tag daftarnya. Karena mungkin mau berbeda-beda jenisnya. Misal, yang judul mau dibuat warnanya merah. Yang P mau dibuat warnanya abu-abu. Terus yang daftar mau dibuat warnanya hijau gitu kan. Ya udah, tergantung dari tagnya. Jadi misal tadi yang H1, sini tulis H1, pakai buka kurung kurawal, terus pakai tutupnya di bawah sini sejajar dengan H1, di tengah-tengah sini di antara buka dan tutupnya kita tuliskan properti dan nilainya. Jadi misal di H1 colornya -2 red. Tuh, terus titik koma. Terus ada font size diubah ukurannya jadi 100. Terus juga mau diubah jenis teksnya, font family, Arial. Sedangkan untuk yang P, yang paragraf, kita akan ubah color-nya jadi abu-abu, terus ukurannya lebih kecil, 50 pixel. Untuk background-nya, ini harusnya background color ya, nggak bisa background ini aja ya. Ini harusnya background strip color, -2, warnanya aquamarine. Terus terakhir adalah titik koma. Jadi selalu terakhir itu titik koma. Nah, untuk daftar ini sebenarnya bisa juga teman-teman pakai yang li, teman-teman. Karena kan daftar itu dia pakai tag ul dan li ya. Nah, tapi di sini kita sepakati aja langsung pakai yang ul atau all-nya ya. Sama aja sebenarnya. Jadi bisa pakai ul, terus color-nya atau warnanya teksnya diubah jadi hijau. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Coba dipahami lagi. Paham? Coba kasih reaction kalau paham. Insya Allah. Oke. Dibuka kalau udah platform nomor 2-nya. Coba aku contohin dulu, kita bahas bareng-bareng lagi kayak tadi.
Di nomor 1 ini sama ya, jadi dipilih kegunaan CSS, nomor 2 juga dicocokkan aja, properti dan deskripsinya kayak color ya pasti kan warna teks dan lain sebagainya lah. Nah, nomor 3 ini, jadi kan tadi cuman kita ada atas ini kan HTML doang kan. Nah, sekarang karena kita udah pakai CSS, jadi ada 2 nih. Ada HTML, di sini ada CSS. Tuh, jadi setelah kita tadi bikin HTML, kita akan pakai yang udah dipakai ini di HTML, kita buat, kita tuliskan di bagian CSS-nya. Nah, di sini perbaiki, kita akan perbaiki kesalahan di CSS-nya nih, tutup dulu. Jadi di sini udah ada nih di bagian HTML-nya, judul harus merah, paragraf harus biru katanya, terus bagian daftar, gaya huruf harus italik. Selanjutnya kita ke bagian CSS. Nah, di sini juga udah disebutkan ya H1, P dan li. Nah, Kak bilang tadi, jadi bisa ul, bisa li, teman-teman bebas. Di H1 udah ada ya, jadi judul harus merah ini kita harus ubah supaya judulnya merah dan background-nya kuning. Oke, kita bahas dulu dari H1. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, teman-teman? Sesuai dengan penulisan yang udah tadi aku jelasin nih. Nah, ini. Jadi duanya diganti buka kurung yang ya itu. Betul, pintar ya. Jadi titik 2 ini nggak di sini ya, dihapus. Jadi harusnya adalah buka kurung kurawal. Nah, dia akan langsung kalau pas kita bikin buka kurung kurawal, dia langsung bikin tutupnya. Jadi tutupnya dihapus saja. Kita taruh di mana tutupnya, teman-teman? Di baris berapa? Baris 4. Iya, betul. Sejajar dengan H1-nya ya. Kasih tutupnya. Sip. Terus di H1 ada yang salah lagi? Yang yellow harusnya bagian akhirnya ada kayak titik 2 stripnya itu. Iya, betul. Di bagian yellow terakhir, dia harus ada titik koma. Nah, jadi di sini color red udah benar, background color yellow ya. Di sini ya. Warnanya udah warna teksnya merah, background dari teksnya adalah kuning. Sip. Yang nomor 2, yang P, kita akan ubah supaya dia 12 px, 12 pixel, terus warnanya biru. Kira-kira apa yang dibenerin di P? Tidak ada. Nah, Eh, betul ya, tidak ada tidak ya. Jadi ada. P-nya colornya udah blue, font size untuk ukurannya udah 12 pixel. Bentar. Sekarang kita akan buat yang daftar ini. Daftarnya kita buat supaya gayanya jadi italik nih katanya. Gaya huruf harus italik. Nah, kira-kira apa yang harus dibenerin dari baris 9? Udah habis belum sih? Kurang tanda kurung. Tanda Kurung kurung itu. kurawalnya. Di mana, Rafa? Kurung terus Tanda kurung yang itu, Miss. Yang itu, Miss. Di Itu mana? pokoknya, Miss. Di bagian mana? Depan linya. Iya, setelah di sini ya, kita tuliskan buka kurung kurawal, Nah, enter. Nah, di bagian terakhir, kita harus Nah. tuliskan tutupnya juga nih. begitu. Nah, terus ada lagi, apa lagi? Kurang titik 2. Di mana? From style depannya. Di sini ya? Iya. Titik 2. Oke. Nah, terus ada lagi, apa lagi? Kurang 2 lagi. Itu 2 koma. tanda garis tengah. Sini titik koma, kata Axela. Terus garis tengah, garis strip di sini ya. Iya. Nah, jadi nggak boleh spasi. Jadi kalau udah berwarna gini baru bener, teman-teman. Kalau masih ada merah-merah, nah, masih merah kayak gini, terus masih ada yang nggak berwarna putih, itu pasti ada yang salah. Jadi harus pakai font strip style. Pinter sih. Kalau sudah, coba kita jalankan, kita run, kita luncurkan. Nah, udah sama ya, reference sama resultnya ya. Loh, masih ada yang salah, teman-teman nih. Belum ini dia, belum miring. Apa kira-kira yang salah? Jarak. Mungkin itu harus italik bukan Pintar, Italiano. nggak ada Italiano ya. Bukan Vincenzo, ini italik. Ya, adanya adalah italik. Nah, coba kita jalankan. Nah, sudah sama. Sip. Kalau sudah, terus dicentang aja. Seperti itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, teman-teman. Nah, ini udah ada HTML-nya juga, teman-teman ubah. Jadi nih, nama saya yang ada kurungnya, kurung kotak, ini diubah.
Misal nama saya Jessica. Deskripsi lebih detail tentang minat dan tujuan kamu. Tujuan apa, Miss? Saya berminat menjadi programmer. Tujuan bebas, Jadi gambar. tujuan misal tujuan belajar HTML untuk membuat website, misalkan. Terus di sini hobiku udah bener, gak usah diubah. Nah, nih di setiap daftarnya nih, hobi satu. Ini hobi, misal ditulis saya suka memasak. Terus di sini juga ditulis saya suka apa gitu ya, bebas ada 3 hobi nih. Nah, kalau udah di bagian CSS, ini masih kosong CSS-nya. Teman-teman harus bikin bebas, nggak ada batasan, mau dibuat H1-nya warnanya pink, mau dibuat ada background teksnya warnanya hijau, nggak ada batasan lah intinya. Sesuai dari yang udah Kalau polos. gimana? Kalau polos. Ya jangan, ya jangan dong kan berarti nggak nulis CSS dong. Aduh, Rafa, Rafa. Yang Harus bagian putih semua. oh putih. Jangan dong kan nggak enak Del ya. Yang penting harus pakai CSS-nya ya di sini ya, bebas mau warna apapun, mau diubah bagian manapun yang tadi udah aku jelasin nih di sini udah banyak. Nah, ada font family, color, text align, font style, font size, background color. Nah, itu tadi tuh. Coba dilihat atau mungkin kalau lupa bisa dilihat juga tadi di soal nomor 3-nya kan udah ada nih. Nah, bocoran tertentu nih, color, background color, font size. Gitu ya, paham? Paham. Oke, sip. Silahkan dikerjakan nomor 2. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Aduh. Kenapa, Rafa? Apa, Miss? Nomor 3 tadi gimana, Miss? Nomor 3, coba. Nah, diperbaiki tuh yang kesalahan-kesalahan tadi. Dari baris 1 dulu. Di CSS-nya yang salah. Coba dibuka CSS-nya. Nah, tuh baris satunya, H1-nya. Setelah H1 harusnya apa? Baris 1 setelah H1 harusnya kurung kurawal ya. Bukan titik 2. Titik 2-nya dihapus dulu. Hmm. Tutupnya dihapus, tutupnya ada di bawah ya. Di bawah mana, Aziz, tutupnya? Terus. Iya, benar. Oke. Terus ada yang salah lagi di baris 3 setelah yellow titik komanya.
Terus di baris 11. Setelah li apa, Aziz? Jadi, kurawal. Nah, titik kurawal. Kurung kurawal. Tutupnya di mana? Nah, tutupnya di situ. Sebelum font coba enter, Aziz. Pan. Sebelum font. Sebelum font, di sebelah kirinya font. Nah, enter. Oke, terus di situ diperbaiki font style italiknya. Apa yang harus diperbaiki tadi? Font stylenya nggak pakai spasi ya, pakai strip. Terus, Miss, iya Aksara kenapa? udah selesai. Udah. Udah. Oke, itu ada nomor 3 kalau Aksela mau kerjain Aksela. Nomor 3 itu coba dilihat lagi ada soal-soal lain, soal tambahan ya. Nomor 3. Hah, ada kan? Oh, yang ketiga. Heeh, yang ketiga. Oke, Miss. Oke, kalau ada pertanyaan bertanya. Miring. Setelah font style itu masih belum tuh, tulisannya belum miring. Setelah font style apa? Coba dilihat format-format yang atasnya. Antara font style dan italic harusnya ada apa, Aziz? Yang di atas tuh, color, red, background color, yellow, ada apa? Di antara kiri dan kanan. Antara warna biru dan warna tulisan hijaunya ada apa? Udah biru ini. Selain itu, sebelum itu, kirinya lagi. Ada Ada apa? titik 2, ya? Ya kan? Ada titik 2 ya? Ya, ada titik dua. Berarti setelah font style apa? Apa? Setelah font style, ada titik 2 berarti. Jadi di antara yang kiri, bagian properti dengan nilainya, ada penghubungnya titik 2. Nah, terakhir, setelah warna tulisan warna hijau, dikasih apa? Ini. Nah, sip. Dijalankan terus. Nah, udah sesuai. Kalau udah dicetak. Oke, silakan lanjutkan nomor 4. Rafa, kamu yang minggu kemarin nggak hadir belum dapat kelas pengganti, Rafa. Nomor 4 ganti nama sama hobi doang, Miss. Sama itu, yang di deskripsi. Tuh, deskripsi lebih jelas detail tentang minat dan tujuan kamu. Bebas mau diisi apa. Tentang minat dan tujuan belajar bahasa pemrograman, misal. Halo, Rafa? Rafa. Udah di chat, udah dihubungi CS belum?
Nge-lag ya kali ya. Kalau udah dikirim, Miss. CSS-nya, Contohnya. yang bagian CSS. Nah, dihias ya, kayak tadi yang nomor 3. Jadi bisa mau diubah background color-nya kah, atau diubah warna teksnya kah, bebas. Aksela sama Rafa bisa. Bisa, Miss. Oke. Bisa, Miss. Udah dapat kelas penggantinya, Rafa? Yang minggu kemarin. Enggak, Miss. Kelas pengganti yang minggu kemarin kan Rafa nggak masuk. Iya. Udah dihubungi CS belum orang tuanya? Sebenarnya, Miss, biasa saya tanya. Oke. Tapi enggak, ya sih. Sudah dapat, Miss. Enggak, kelasnya Hmm. malam banget. Iya, tapi kelasnya malam banget, Miss. Jadi nggak bisa. Oh, oke, oke. Bisa sih itu bilang minta jadwal yang lain, nanti akan dicarikan jadwal. Oke, Bisa berarti minta jadwal yang lain. bisa. Lagi dicatikan, Miss. Gimana? Lagi dicatikan. Oke, sip. Miss, Iya, salah. itu yang nomor 3 itu cara nambahin gambarnya itu gimana? Gambar. Nah, gambar itu pakai tag IMG. Bentar ya, aku share screen. Aku stop share punya Aziz dulu ya, Aziz ya, biar biasa. Oh, maksudnya cara unduh gambarnya gitu gimana, Miss? Nggak perlu pakai unduh, itu kan ada link ya, ditambahkan gambar. Hah? Bentar, aku share screen ya. Aduh, bulat. Kamar mandi. Nah, ini kan ada link nih. Iya. Oh, Nah, bagian jadi kita kalau gambar itu pakai link. Jadi pakai tag IMG yang tadi udah aku contohin nih. Kalau lupa mungkin aku kasih tahu lagi. Nah, nih pakai IMG. Jadi nggak ada tag penutup, cuman tag IMG SRC. Di dalam linknya, di dalam petik ini adalah linknya.
Yes, thank you. Oke, aku kirim ini mungkin ya, tagnya agak sedikit panjang. Coba kirim di kolom chat ya. Link to the picture-nya diganti sama link gambar nomor 3. Oke, teman-teman, kita balik ke Zoom. Jadi hari ini kita belajar apa? CSS sama HTML. Iya, kita belajar HTML dan CSS dasar-dasarnya, nggak pakai AI. Nah, minggu besok kita akan ketemu lagi, kita belajar HTML dan CSS, tapi bedanya kita coding untuk seluruh halaman website dibantu sama AI. Gitu. Yang penting udah kita tahu dasar-dasarnya, minggu depan kita udah dibantu sama jaringan generatif. Oke? Ini aku nge-lag ah. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam.